nanti ada masa, saya bukan nakut-nakutin, tapi Nabi SAW mengabarkan akan ada masa krisis. Di saat itu datanglah Sang Maha Pembohong. Jika ada yang maha benar Allah, ini maha pembohong. Surganya neraka, nerakanya surga. Cahayanya kegelapan, kegelapannya cahaya. Dia menawarkan cahaya palsu. Gimana cara jawabnya? Maka kita harus punya nur yang ini. Nur apakah ini? Nur ma'rifatullah, nur tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur itulah yang tersimpan dalam huruf-huruf yang ada dalam surat Al-Kahf, terutama 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir ya. Beberapa waktu lalu saya menyampaikan, karena perintah guru menyampaikan, kalau kamu mimpi ini sampaikan bahwa saya mimpi sosok sang pembohong itu, bahwa dia sudah tidak dirantai. Sebelum itu saya mendengar seorang yang soleh juga mengatakan, ini ada riwayat, ada kabar dari Al-Habib Omar, guru dari guru-guru kita semua, Habib dari Habib-Habib kita semua ya. Yang percaya silakan, yang gak percaya gak apa-apa. Ini kan cuma mubasyarat. Intinya bukan di situ. Intinya adalah pesan Rasulullah bahwa setiap nabi mengingatkan umatnya mengenai kedatangan si pembohong. Itu intinya. Jadi jangan gagal fokus ya. Jadi jangan main-main lagi. Kok masih aja ngomong kiamat masih panjang, Dajjal belum keluar. Nabi ngingetin Dajjal sudah keluar. Kita kok masih main-main aja. Di zaman ini Rasulullah SAW mengatakan ya, antum bisa bayangkan, semua nabi mengingatkan, hatta Nabi Muhammad mengingatkan, tapi Dajjalnya gak keluar untuk mereka, keluarnya untuk kita. Gak mungkin Allah tidak memberikan bekal. Mesti bekalnya lebih berat dan lebih dalam daripada bekal-bekal umat terdahulu. Maka Rasulullah SAW memberikan bekal syariat kepada sahabat supaya diturunkan kepada umat. Syariat ini di dalamnya ada tauhid, di dalamnya ada fikih, supaya ini menjadi wadah penguat energi kita, namanya ihsan, ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Supaya nanti antum gak seperti Hawariyun ya, yang menjadi kesepian, karena teman-teman Hawariyun semuanya menuhankan Isa. Jadi mereka gak kuat tauhidnya, yang dilihat Nabi Isa, maka mereka menyembah Nabi Isa. Diangkatlah Nabi Isa jadi Tuhan setelah 300 tahun dia wafat, tahun 324 itu terjadi. Jadi mereka menyembah Allah, tapi yang tampak pada perbuatan Nabi Isa. Itu kalau bahasa lembutnya Pak. Kalau bahasa kasarnya lain lagi ya. Tapi kita kan tetanggaan Pak ya, tetanggaan mas sebelah parkiran kan, jadi kita gak boleh ngomong kasar-kasar amat. Gak usah capek-capek cari wali ghaus ya. Wali ghaus itu adalah poros wali di alam semesta. Caranya gampang. Poros diri kita di mana? Temui poros dirimu, engkau akan menemui poros alam semesta. Allah memandang ke dalam diri. Allah juga memandang hanya kepada Al-Ghaus. Al-Ghaus di zaman Rasulullah beliau. Al-Ghaus itu artinya pemimpin kekasih-kekasih Allah. Di zaman Rasulullah hidup, beliaulah Al-Ghausnya. Ketika beliau wafat, diteruskan oleh sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terlalu zuriat Rasulullah SAW. Ada yang zuriat ruhani, ada yang zuriat secara nasabi. Nasabnya zuriat Nabi. Ada yang enggak, dia bukan zuriat Nabi, tapi rohaninya selalu memandang Allah. Al-Ghaus itu kolbunya detik per detik memandang dengan Allah.
Dan itu bukan saya, ya. Kalau saya Al-Ghosong, bukan saya. Jadi Al-Ghaus, wali Allah yang Allah turunkan rahmat di kolbunya, itu artinya Ghaus. Karena Allah selalu mandang kolbunya. Selama orang ini hidup di dunia, dunia masih ada. Jadi kapan dunia kiamat kalau sudah tidak ada kekasihnya yang dia memandang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alam semesta, jin manusia, langit bumi itu cuma diciptakan untuk menyembahnya, memandangnya. Ihsan, engkau beribadah seakan memandangnya. Jika orang ini sudah nggak ada, tunggu waktu hancur. Jadi nggak usah khawatir, ya. Temuilah, lihatlah, pandanglah poros dirimu, maka engkau akan menemui poros alam semesta. Insya, semoga Allah memberkahi kita semua. Nanti ada masa, saya bukan nakut-nakutin, tapi Nabi SAW mengabarkan akan ada masa krisis. Di saat itu datanglah Sang Maha Pembohong. Jika ada yang Maha Benar Allah, ini Maha Pembohong. Surganya neraka, nerakanya surga. Cahayanya kegelapan, kegelapannya cahaya. Dia menawarkan cahaya palsu. Gimana cara jawabnya? Maka kita harus punya nur yang ini. Nur apakah ini? Nur ma'rifatullah, nur tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur itulah yang tersimpan dalam huruf-huruf yang ada dalam surat Al-Kahf, terutama 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir, ya. Beberapa waktu lalu saya menyampaikan, karena perintah guru, menyampaikan kalau kamu mimpi ini sampaikan bahwa saya mimpi sosok sang pembohong itu, bahwa dia sudah tidak dirantai. Sebelum itu saya mendengar seorang yang soleh juga mengatakan, ini ada riwayat, ada kabar dari Al-Habib Omar, guru dari guru-guru kita semua, Habib dari Habib-Habib kita semua, ya. Yang percaya silakan, yang nggak percaya nggak apa-apa. Ini kan cuma mubasyarat. Intinya bukan di situ. Intinya adalah pesan Rasulullah bahwa setiap nabi mengingatkan umatnya mengenai kedatangan si pembohong. Itu intinya. Jadi jangan gagal fokus, ya. Jadi jangan main-main lagi. Kok masih aja ngomong, kiamat masih panjang, Dajjal belum keluar. Nabi ingetin Dajjal sudah keluar. Kita kok masih main-main aja. Di zaman ini Rasulullah SAW mengatakan, ya, antum bisa bayangkan, semua nabi mengingatkan, hatta Nabi Muhammad mengingatkan, tapi Dajjalnya nggak keluar untuk mereka, keluarnya untuk kita. Nggak mungkin Allah tidak memberikan bekal. Mesti bekalnya lebih berat dan lebih dalam daripada bekal-bekal umat terdahulu. Maka Rasulullah SAW memberikan bekal syariat kepada sahabat supaya diturunkan kepada umat. Syariat ini di dalamnya ada tauhid, di dalamnya ada fikih, supaya ini menjadi wadah penguat energi kita, namanya ihsan, ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala, supaya nanti antum gak seperti Hawariyun, ya, yang menjadi kesepian. Karena teman-teman Hawariyun semuanya menuhankan Isa. Jadi mereka gak kuat tauhidnya, yang dilihat Nabi Isa. Maka mereka menyembah Nabi Isa. Diangkatlah Nabi Isa jadi Tuhan. Setelah 300 tahun dia wafat, tahun 324 itu terjadi. Jadi mereka menyembah Allah, tapi yang tampak pada perbuatan Nabi Isa. Itu kalau bahasa lembutnya, Pak. Kalau bahasa kasarnya lain lagi, ya. Tapi kita kan tetanggaan, Pak, ya. Tetanggaan mas sebelah parkiran kan, jadi kita gak boleh ngomong kasar-kasar amat.
Gak usah capek-capek cari wali ghaus, ya. Wali ghaus itu adalah poros wali di alam semesta. Caranya gampang. Poros diri kita di mana? Temui poros dirimu, engkau akan menemui poros alam semesta. Allah memandang ke dalam diri. Allah juga memandang hanya kepada Al-Ghaus. Al-Ghaus di zaman Rasulullah beliau. Al-Ghaus itu artinya pemimpin kekasih-kekasih Allah. Di zaman Rasulullah hidup, beliaulah Al-Ghausnya. Ketika beliau wafat, diteruskan oleh sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terlalu zuriat Rasulullah SAW. Ada yang zuriat ruhani, ada yang zuriat secara nasabi. Nasabnya zuriat Nabi. Ada yang enggak. Dia bukan zuriat Nabi, tapi rohaninya selalu memandang Allah. Al-Ghaus itu kolbunya detik per detik memandang dengan Allah. Dan itu bukan saya, ya. Kalau saya Al-Gosong, bukan saya. Jadi Al-Ghaus, wali Allah yang Allah turunkan rahmat di kolbunya, itu artinya Ghaus. Karena Allah selalu mandang kolbunya. Selama orang ini hidup di dunia, dunia masih ada. Jadi kapan dunia kiamat kalau sudah tidak ada kekasihnya yang dia memandang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alam semesta, jin manusia, langit bumi itu cuma diciptakan untuk menyembahnya, memandangnya. Ihsan, engkau beribadah seakan memandangnya. Jika orang ini sudah nggak ada, tunggu waktu hancur. Jadi nggak usah khawatir, ya. Temuilah, lihatlah, pandanglah poros dirimu, maka engkau akan menemui poros alam semesta. Insya, semoga Allah memberkahi kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahummarrahmanirrahim, ya Karim, ya Azim, ya Alim, ya Alim, ya Ghaffar. Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha khabir, yang maha mengerti semua dosa-dosa kami. Ya Allah, kami menutupi semua dosa kami dengan kesolehan-kesolehan palsu. Ampunkan dosa kepalsuan ini, ya Allah. Ya Allah, di mata kami banyak dosa, di telinga kami banyak dosa, di lisan kami apalagi, ya Allah. Sekarang di zaman ini jari-jari kami pun ikut banyak berdosa. Allahumma ya Allah, meskipun dosa kami menggunung, menjulang sampai ke langit-Mu, tapi rahmat-Mu lebih luas, bahkan seluas arasy-Mu. Maka dengan keluasan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, tutuplah semua aib kami. Tutuplah aib kami di hadapan-Mu ya Allah. Jangan pandang kami sebagai hamba yang bermaksiat ya Allah. Allahumma ja'al sayyiatina sayyiat man ahbabta. Ya Allah, jika kami terjebak maksiat, jangan kami dianggap orang yang durhaka ya Allah. Jika kami tersesat, jangan biarkan kami tersesat ya Allah. Tarik kami ke jalan Engkau ya Allah. Paksa kami kembali ke jalan-Mu ya Allah. Allah marzuqna al-iqbal fi qulubina. Ya Allah, berikan kami iqbal, menghadap hanya kepada Engkau di dalam kolbu kami. Ya Allah, jadikan kolbu ini mentalak dunia sebanyak-banyaknya, sehingga dia tidak memandang lagi kepada dunia. Ya Allah, jika Engkau izinkan kami berjuang, berjihad di akhir zaman, takdirkan kami membersamai kekasih-Mu Al-Imam Al-Mahdi. Selamatkan kami dari fitnatul Dajjal. Selamatkan kami dari sosok yang berbohong atas nama-Mu, yang berbohong atas nama Nabi-Mu, yang datang membawa siksaan kepada kami. Ya Allah, jangan sampai kesengsaraan yang dia datangkan itu membuat kami lupa kepada Engkau. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Azim. Nabi-Mu mengabarkan kami masuk surga bukan karena amal kami, tapi karena kasih sayang Engkau kepada kami.
Maka dengan kasih sayang-Mu itu ya Allah, siapapun yang hadir pagi ini ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayang, pandanglah kami dengan pandangan ridho-Mu. Izinkan kami mencium bau surga-Mu, izinkan kami memandang-Mu, memandang Rasul-Mu di sorga Firdaus yang sangat kami rindu. Ajirna minan nar ya Allah, ajirna minan nar ya Allah, ajirna minan nar ya Allah. Bebaskan kami ini ya Allah dari siksa, dari kemurkaan-Mu, dari neraka. Allahumma ya Allah, jika Engkau ingin menyiksa kami, kami pantas disiksa. Kami banyak dosa dan pantas Engkau buang. Tapi ya Allah, jika Engkau merahmati kami, Engkau lebih pantas merahmati kami. Rahmat-Mu lebih luas dari kemurkaan. Farhamna jami'an, maka rahmati kami yang hadir, yang mendengar, yang tasdik, yang ingin datang kepadamu. Ampunkan masa lalu kami, tutupilah semua keburukan kami, jemputlah kami ke jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.